kita ketemu lagi. Ini adalah perkuliahan seksualitas dan kebudayaan masyarakat. Dan kali ini kita akan membicarakan tentang seni tari, bahasa tubuh, dan seksualitas. Ini adalah lanjutan dari topik-topik sebelumnya, di mana di minggu-minggu yang lalu kita membicarakan bagaimana di masyarakat kontemporer seksualitas itu banyak ditekan, dianggap tabu, direpresi, sehingga menjadi sesuatu yang jika dibicarakan secara terbuka akan jadi jorok, dianggap tidak sopan atau pornografis begitu. Sehingga kita akan membicarakan di sini berbagai macam jalan yang ditempuh untuk mengekspresikan seksualitas itu saat dia ditekan. Dan salah satu topik yang dipilih saat ini adalah bagaimana seksualitas itu muncul dari seni tari. Dan di sini kalau misalnya Anda berasal dari berbagai macam latar belakang yang berbeda, silahkan nanti pada saat perkuliahan Anda bercerita bagaimana tari-tarian dari tempat Anda itu bisa istilahnya memberi ruang untuk orang-orang mengekspresikan seksualitas mereka. Dan selain itu juga kita membahas tentang bahasa tubuh, karena walaupun tidak semua orang menari dalam setiap kehidupan kita sehari-hari, mungkin tidak dipenuhi oleh tari-tarian kalau kita bukan penari, tapi bagaimana kita mengolah tubuh, menggunakan bahasa tubuh kita untuk mengekspresikan seksualitas kita. Dan mungkin ini juga nanti yang akan istilahnya diadopsi oleh tari-tarian, atau sebaliknya dari tari-tarian kita juga mengadopsinya jadi bahasa sehari-hari. Entah, nggak tahu berapa banyak di antara kita yang sehari-hari kalau saya lihat teman-teman mahasiswa kalau dipanggil bilang lagi yo my man, yang itu asalnya dari orang-orang nge-rap atau segala macam, ternyata jadi gestur sehari-hari begitu. Oke. Di sini buku yang saya pakai kebetulan itu adalah buku tentang tarian, bukan tarian tapi dansa, yaitu waltz. Mungkin kita semua sudah tahu waltz itu apa, tapi buku ini menarik karena justru dia menceritakan bagaimana tarian yang buat kita masyarakat kontemporer sedemikian indahnya, yang bagi Susi seenggak-enggaknya itu indah karena mengalun, mengayun, dan biasanya dipakai dengan apa istilahnya ditampilkan dengan memenuhi fantasi-fantasi kita tentang Disney Princess lah, gaun yang berbunga-bunga, mekar kian kemari, kemudian dengan pria-pria tampan, tegap dan gagah menemani kita berdansa segala macam. Tapi ternyata berapa banyak jenis-jenis tari, dansa-dansa, social dance, tari-tarian yang di istilahnya dipakai untuk ajang temu sosial itu, berapa banyak di antara mereka itu ternyata awal munculnya ditentang karena yaitu tadi tidak patut. Nah, salah satunya yang dari dansa ini yang dipertanyakan di saat munculnya adalah ngapain sih nari kok pakai nempel-nempel segala badannya, ngapain coba itu? Ya iya begitu, karena di saat itu apakah kita mencari ajang sosial di mana kita bisa bersentuhan dengan sopan sehingga muncullah dansa itu? Di angkatan Anda apa munculnya? Apakah kalau jadi clubbing itu alasan Anda untuk bersentuhan, alasan Anda untuk sama-sama berkeringat dan membuat kontak tubuh yang sifatnya innocent, tidak bersalah? Nah, hal-hal seperti itulah yang kita bicarakan, sehingga buku tentang dansa ini, buku tentang waltz ini hanyalah salah satu dari berbagai macam pintu masuk yang nanti mungkin Anda sendiri juga akan mengajukan usul mau ngasih contoh apa tentang hal ini. Yang saya sampaikan ini hanya sebagian kecil saja. Jadi saat itu tari ini dianggap seperti tidak patut karena dalam sejarah dansa sebelumnya itu kebanyakan mereka tidak bersentuhan. Jadi mereka hanya berbaris lurus, papasan, kian kemari, tetapi tidak membuat kontak tubuh, apalagi sampai di dekat pasangannya. Sehingga saat muncul tradisi menari yang ditampilkan bahwa pasangannya harus dipegang, didekatkan ke tubuh kita, bahkan tubuhnya itu harus didorong, ditarik, dikesampingkan segala macam untuk memberi rasa arah, sense of direction, itu dianggap kayak awal-awalnya ternyata itu dianggap tidak sopan. Dan pada saat dansa-dansi Eropa ini dibawa ke Indonesia lewat zaman kolonial, itu pun juga oleh penari-penari lokal itu pun juga dianggap ngopo toh kok kayak dansanya kok seperti itu. Dan saya bertanya kepada teman-teman saya yang penari-penari yang mereka juga tamatan dari sekolah tari, berbagai tari tradisional Indonesia yang berpasang-pasangan secara heteroseksual
berapa banyak di antara mereka yang bersentuhan? Hampir sedikit sekali. Mereka paling berhadapan, berpapasan, simpang-simpangan, tapi tidak ada yang dipegang, tidak ada yang didekap. Tarian Jawa juga untuk menunjukkan bahwa mereka jatuh cinta, untuk menunjukkan mereka kasmaran, itu juga apakah ada koreografi di mana mereka didekap begitu. Sehingga pada saat muncul ini, itu apakah ini juga bagian dari sexual revolution di mana manusia selalu mencari-cari kalau gairah ini direpresi munculnya lewat apa ya? Ternyata salah satunya lewat dansa. Masuk ke Indonesia selain lewat dansa, terus jadinya di anak muda yang kontemporer, apakah bisa Anda lacak apakah ini jatuhnya di angkatan yang dulu-dulu ini model disco-diskoan, terus sekarang yang baru model clubbing-clubbingan, kemudian yang belakangan lagi ini entah apalagi yang muncul dalam konteks bagaimana kita menyiasati bahasa tubuh kita untuk istilahnya mengungkapkan ekspresi seksualitas kita begitu. Mungkin Anda berpikir bahwa zaman sekarang nggak udah perlu dansa dancing, nggak perlu koreografi, ya udah bahasa tubuh kita tunjukin aja begitu. Nah, tapi kalau misalnya Anda merasa sekarang pun kita tidak perlu menunjukkannya dengan cara yang simbolis berputar-putar kian kemari, tetap bahasa tubuh apa yang Anda pakai untuk menunjukkan bahwa oh ini adalah sesuatu yang sangat seksual dan saya menunjukkannya kepada Anda karena saya ingin menyampaikan rasa ketertarikan saya misalnya. Nah, jadi inilah yang ingin kita diskusikan bersama dan saya juga mungkin tidak sabar menunggu contoh-contoh dari Anda karena saya rasa anak-anak muda sekarang pastilah Anda lebih banyak pengalaman tentang bagaimana kalian menyiasati pergaulan Anda di era yang menurut saya era opresi seksualnya juga belum selesai. Apalagi misalnya di Indonesia di saat kita memasuki era yang kembali sangat religius, sementara gairah Anda jalan terus, cara-cara apa yang Anda pakai dengan bahasa tubuh yang bagaimana begitu. Ini juga misalnya kalau kita melihat dalam konteks bahasa tubuh sehari-hari, berapa banyak di antara kita yang punya simbol-simbol dengan pakaian bahwa yang ini seksi, yang itu tidak, yang ini menggairahkan secara seksual, yang itu tidak. Jadi kalau misalnya kita bedah lagi, bisakah kita mengatakan bahwa lagi-lagi itu adalah strategi kita untuk mengungkapkan ekspresi seksualitas kita lewat tubuh kita, tapi dengan cara yang tidak langsung, sehingga kita memakai berbagai macam tanda dan simbol. Ini yang kepikir adalah waktu lagi-lagi karena topiknya ini adalah tari, Anda paham contoh yang ketiban sampur, berapa banyak tari-tarian Indonesia yang memakai selendang dan entah bagaimana selendang itu dianggap sebagai suatu yang istilahnya menghubungkan. Jadi makanya kita punya istilah kalau di Jawa ketiban sampur. Jadi laki-laki yang dikibas dengan selendang itu seperti mengungkapkan kayak aku suka sama kamu, kamu nari sama aku dong begitu. Nah, bahasa-bahasa ini kita tidak semua penari, kita tidak sibuk sehari-hari dengan koreografi, tapi ini menceritakan perjalanan perjuangan kita berusaha untuk mengekspresikan diri kita secara seksual, mulai dari berbagai macam bahasa tubuh, dari tari-tarian sampai pakaian dan hal-hal yang sifatnya fisik lainnya. Jadi apa yang saya sampaikan di sini adalah istilahnya hanya pengantar, dan saya nanti menunggu dari Anda kira-kira sehari-harinya strategi apa yang Anda pakai dengan bahasa tubuh Anda untuk menunjukkan bahwa hey, I'm sexually attracted to you, begitu. Atau Anda ingin menunjukkan bahwa oh, gue seksi loh, begitu. Dan mungkin saya juga tertarik dengan bagaimana perempuan-perempuan muslim Indonesia, terutama yang berbaju muslim dengan hijab yang berbagai macam, mungkin dengan nikab dan segala macam, bagaimana mereka juga menegosiasikan seksualitasnya. Di sini mungkin ada yang bilang loh, bukannya kalau pakai jilbab itu justru untuk menegasikan seksualitas itu. Apa iya? Karena kalau misalnya kita lihat banyak mahasiswa-mahasiswa yang melakukan riset tentang media sosial yang dipakai oleh
perempuan-perempuan yang berbaju muslim, berhijab, bernikab dan segala macam, dan ternyata mereka tetap berusaha kelihatan cantik. Walaupun tidak kasar kita mengatakan bahwa mereka ingin kelihatan seksi, tetapi mereka tetap ingin menunjukkan bahwa mereka menarik sebagai makhluk perempuan. Begitu. Dan bukankah ini, kalau misalnya kita ingat kuliah kita beberapa minggu yang lalu, ini bukankah jalan panjang untuk mengekspresikan seksualitas itu? Nah, jadi itulah tadi yang ingin saya sampaikan, bagaimana kita menegosiasikan ekspresi diri kita di saat seksualitas itu dianggap tabu, simbol-simbol sosial apa yang kita pakai untuk membicarakan ketertarikan kita. Dan buku yang saya pakai tadi itu adalah buku tentang tari waltz, dansa waltz. Tapi kalau misalnya kita lihat lagi, apakah seksualitas itu semata-mata menunjukkan tubuh? Karena kalau kita lihat film-film klasik yang menunjukkan waltz ini, mereka semua bajunya ya panjang, mungkin dadanya kelihatan, tapi itu dianggap sebagai sesuatu yang sensual di saat munculnya di abad-abad 16-17, di buku itu disebutkan. Bagaimana kalau misalnya kita bandingkan dengan tari balet yang bajunya jelas-jelas lebih terbuka, tapi apakah kita pernah mendengar bahwa balet itu diseksualkan seperti tarian-tarian lain yang bajunya lebih tertutup misalnya? Nah, jadi ini kenapa saya memberi contoh seperti ini? Karena untuk menunjukkan bahwa respon kita sebenarnya jangan-jangan sudah diajari, sudah diatur bahwa ini adalah fenomena sosial di mana Anda diizinkan untuk bergairah, dan ini adalah fenomena sosial di mana Anda sebaiknya biasa-biasa saja. Jadi apakah kita bisa mengatakan bahwa gairah itu sebenarnya bisa diajari? Ternyata gairah itu bisa dibiasakan. Jadi kalau Anda dibiasakan untuk tidak menganggap itu sebagai rangsangan, apakah kita bisa tidak meresponnya sebagai rangsangan, biasa saja. Dan sebaliknya, kalau kita diajari bahwa itu adalah hal yang sangat seksual, apakah karena kita berkali-kali disampaikan itu adalah seksual, kita akhirnya memberi respon yang seksual juga? Begitu. Jadi mungkin untuk perkuliahan kita saat ini cukup sampai di sini. Kita akan bertemu lagi di topik lain, tapi tentu saja tidak melupakan topik-topik yang sebelumnya, karena itu semua akan kita pakai di topik-topik yang akan datang. Baik, sampai di sini. Sampai jumpa.